Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Profesor Dr. Muhammad Rokib MAG selaku Rektor UIN Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, kepada yang terhormat Profesor Kim Yong-so dari Korea, yang terhormat Bapak Dr. Ganjar Harimansyah dan Dr. Teguh Trianton, dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Pertama, marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti acara internasional conference yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Perkenalkan, saya Lutfatul Laili Nur Afida dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, perwakilan dari mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Di sini saya akan memaparkan jurnal saya dengan judul Optimalisasi Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini melalui Metode Mendongeng di KB Pangeran Purbaya Kalistoka Dukuwaru Tegal. Baik, saya mulai ya teman-teman. Jadi sebelumnya, masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa. Karena pada masa itu, kanak-kanak sedang mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Biasanya masa kanak-kanak itu disebut dengan istilah The Golden Age, yaitu masa keemasan. Pada masa ini, berbagai potensi yang ada di dalam diri manusia berkembang pesat, di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan cepat. Usia dini adalah biasa disebut dengan prasekolah. Nah, pada masa prasekolah ini adalah kesempatan baik untuk kita untuk mempelajari anak belajar. Oleh karena itu, kesempatan ini harus digunakan sebaik-baik mungkin ya teman-teman untuk pembelajaran anak, karena pada diri anak itu rasa ingin tahunya itu pada posisi puncak. Tidak ada sesudahnya yang menyimpan rasa ingin tahu akan melebihi anak usia dini. Nah, di dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini atau biasa disebut dengan PAUD, ini harus mengembangkan 6 aspek. Yang pertama, moral agama. Yang kedua, fisik motorik, baik motorik halus maupun kasar. Yang ketiga, kognitif atau pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosem atau sosial emosional. Dan yang keenam, yaitu seni. Namun, aspek perkembangan bahasa merupakan aspek yang rentan dan mudah dipantau. Maksudnya, kecenderungan di mana orang tua dan masyarakat umumnya akan menganggap kemampuan anak berbicara adalah suatu tingkat kecakapan yang berhubungan dengan intelektual yang dimiliki anak. Perkembangan bahasa sebagai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi, seperti biologis, kognitif, sosial emosional. Nah, sedangkan bahasa adalah suatu simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi atau unit suara, morfologi atau unit arti, sintaksis, tata bahasa, semantik atau variasi arti, dan pragmatik atau penggunaan bahasa. Dengan bahasa, anak ini dapat mengomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada orang lain. Nah, keterampilan berbahasa lisan atau biasa disebut dengan berbicara merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan anak. Anak dapat mengungkapkan keinginan dan pemikirannya mengenai suatu hal kepada orang lain melalui keterampilan berbicaranya. Orang-orang yang diajak bicara oleh anak
akan lebih mudah mengerti dan memahaminya sehingga komunikasi yang menjadi lancar. Kemampuan bahasa merupakan suatu hal yang pokok yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik atau guru, guna untuk mengoptimalkan panca indera terhadap anak baik dengan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh anak itu sendiri. Jadi gini ya teman-teman, pengembangan bahasa anak di taman kanak-kanak itu menekankan pada mendengar dan berbicara, bukan pada membaca ataupun menulis. Jadi, orang tua beserta pendidik itu sangat berperan dalam pengembangan bahasa anak, terutama dalam mendengar dan berbicara. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangannya anak usia dini harus mendapatkan stimulasi dari lingkungan agar potensi yang ada dalam dirinya dapat berkembang dengan optimal. Ada 2 kategori keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan berbahasa reseptif dan keterampilan berbahasa produktif. Apa sih itu keterampilan berbahasa reseptif? Yaitu keterampilan berbahasa yang diaplikasikan untuk memahami sesuatu yang disampaikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Adapun yang termasuk bahasa reseptif adalah kegiatan menyimak dan membaca. Sedangkan keterampilan berbahasa produktif adalah keterampilan berbahasa yang diaplikasikan untuk menyampaikan informasi baik secara tertulis maupun lisan. Yang termasuk bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Bercerita merupakan penyampaian materi secara lisan dari pendidik ke murid. Metode cerita adalah metode di mana dalam proses belajar mengajar, seorang guru bercerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Berdasarkan kosakata, anak akan memiliki kemampuan dan keberanian untuk berkomunikasi kepada orang lain, sehingga anak itu akan terlatih dalam menata kalimat sesuai tahap perkembangannya. Nah, setelah saya mengetahui bahwa kemampuan bahasa anak di KB Pangeran Purbaya Kalistoka Tukuwaru Tegal ini, kemampuan menyimak dan menyampaikan hasil simakan tersebut itu masih rendah. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kemampuan berbahasa pada anak di KB tersebut masih rendah. Kita sebagai guru harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini adalah langkah awal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam menggunakan metode bercerita, agar siswa dapat memahami tujuan dari cerita tersebut. Dalam metode cerita ini, guru harus menentukan materi cerita yang akan disampaikan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam materi tersebut, serta bisa mempersiapkan alat bantu gunanya untuk memperjelas materi cerita yang tentu dapat lebih menarik dan penyampaian cerita tersebut. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu langkah pembukaan dengan meyakinkan murid untuk memahami tujuan yang akan dicapai, sehingga murid akan terangsang dan termotivasi untuk mengikuti jalannya materi cerita yang akan disampaikan. Yang kedua, langkahnya yaitu penyajian. Adalah tahap penyampaian materi cerita secara lisan, di mana guru itu menceritakan kepada murid sambil menjaga perhatian murid agar tetap terarah pada materi yang akan diceritakan. Yang terakhir adalah tahap penutupan. Dalam mengakhiri belajar mengajar dengan metode cerita, seorang guru harus menciptakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan murid itu tetap mengingat materi cerita yang telah disampaikan, dengan harapan
cerita yang disampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi murid untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan cara guru menyimpulkan dan sedikit mengulangi lagi materi cerita yang telah disampaikan. Oke, begitu saja yang dapat saya paparkan dari jurnal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Lutfatul Laili Nur Afida, perwakilan dari mahasiswa PIAUD semester 3 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.